Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan proses slicing, yaitu pada halaman order dengan kondisi kita memiliki order di dalamnya. Nah, di sini dalam halaman order kita memiliki dua kondisi, di mana ketika kita memiliki in progress, kemudian memiliki past orders. Nah, kita akan slicing halaman ini. Kita close dulu untuk yang tidak kita gunakan. Kita fokus di halaman order. Nah, sebelumnya kita sudah memiliki empty order. Di sini kita harus mengkondisikan. Katakan saya membuat sampel sederhana saja. Kita akan buat use state sederhana. Nah, saya akan membuat false dan true untuk is empty-nya. Jadi ordernya empty atau enggak. Nah, kalau empty, saya akan buat logic di sini. Is empty, jadi kalau dia empty, yang muncul yang ini. Nah, kalau ternyata dia ada isinya atau ordernya atau user ini memiliki order, kita akan munculkan, mungkin teks dulu deh sekarang. User mempunyai list order. Nah, sementara seperti ini dulu. Nah, sekarang kan is empty-nya false. Coba kita bikin true. Nah, yang muncul adalah empty page-nya. Sekarang kita buat false lagi, karena slicing kali ini kita akan concern ke posisi memiliki list order. Baik, kita akan mulai mengisi di sini. Nah, supaya mudah, kita akan buat kurung aja di sini. Dan kita akan mulai dengan view. Oke, nah di sini masih kosong. Kita akan mulai dengan membuat struktur yang ada. Pertama, kita akan membuat header. Kita import dari komponen, di mana header ini akan memiliki title, kemudian subtitle. Nah, secara otomatis kita langsung memiliki header sesuai dengan styling yang ada. Selanjutnya, kita akan memiliki konten tabs seperti halnya di homepage. Nah, kita bisa menduplikasi karena secara struktur sama. Nah, dia ada tabs, kemudian ada konten list item food di dalamnya. Berarti kita bisa menggunakan konten yang sama. Kita duplikasi saja untuk home tab section ini. Kita copy dan kita paste. Nah, ini kita rename menjadi order tab section. Nah, seperti ini. Berarti dalamnya juga kita akan rubah ya. Nah, home tab section-nya kita rename juga menjadi order tab section. Oke, sekarang kita sudah memiliki komponen baru. Setelah struktur kita akan gunakan hal yang sama dulu di sini. Nah, kita akan export order tab section from order tab section. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki tab section di dalam molekul. Nah, kita bisa import di sini nih. Saya bungkus dulu pakai view, supaya nanti kita mudah membuat styling yang lainnya. Nah, kita panggil di sini order tab section dari komponen. Nah, seperti ini. Nah, di sini belum muncul karena kita belum assign untuk style. Nah, kontennya kita buat flag 1 juga. Kemudian jangan lupa ini kita buat style juga, tab container, flag 1 juga. Nah, sekarang kita sudah memiliki tab yang sama seperti di homepage. Untuk sementara waktu kita samakan dulu, nanti kita rubah-rubah. Nah, kita styling dulu sedikit. Kita berikan jarak antara header dengan konten sekitar 24 pixel. Kita berikan margin top 24 pixel. Oops, sorry, bukan konten yang itu yang saya maksud. Harusnya tab container yang saya tambahkan margin ya. 24 pixel. Oke, sekarang kita sudah ada jarak. Nah, selanjutnya kita tinggal menyamakan secara konten di dalam order tab section. Nah, di sini. Nah, kita perbaiki saja nih. Seharusnya cukup 2 saja. Di mana ada in progress sama past orders. Nah, cukup 2 page saja.
Nah, sementara kita masih menggunakan page yang sama, yaitu new taste sama popular. Nah, ini kita ganti juga menjadi in progress. Kita ganti menjadi past orders. Kalau ini diganti, jangan lupa ini diganti. Nah, recommended-nya tidak kita pakai, kita remove. Nah, yang ini kita ganti menjadi past orders, kemudian yang atas kita ganti menjadi in progress. Nah, kalau kita simpan masih sama. Nah, lalu sekarang apa yang kita perbaiki? Nah, kalau kita lihat, secara struktur masih sama, masih sama-sama list item, hanya saja untuk in progress, dia itu tidak memiliki rating seperti halnya di homepage, dan tidak juga memiliki jumlah items di kanan seperti order summary. Berarti kita harus membuat kondisi baru di sini. Nah, kita masuk mungkin ke item list food. Nah, di sini kita akan menambahkan beberapa kondisi, di mana mungkin nanti kita akan memberikan kondisi kalau in progress seperti apa, kalau pas order seperti apa. Kita mulai dulu dari in progress. Nah, mungkin nanti kita akan membuat di sini suatu props baru bernama in progress. Ini bernilai true atau false. Nah, kemudian ketika dia in progress, maka di bagian detail di sini perlu kita berikan sedikit pembeda. Contoh, kalau dia lagi in progress-nya true, maka yang muncul adalah teks ini kita copy dulu. Kemudian kalau bukan, baru yang ini kita munculkan. Nah, seperti apa sih logiknya? Nah, pertama, kalau di in progress ini mungkin perlu ada order items sama total order. Nah, untuk mengisi jumlah item di sini sama total pembayarannya. Nah, total pembayarannya berarti order items ini, kita simpan dulu biar mudah membacanya. Nah, di sini kita akan tambahkan order items, spasi items, titik. Nah, ini totalnya. IDR total order. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan muncul rupiah, item.rupiah ya. Kita akan munculkan seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba panggil untuk yang in progress-nya. Berarti kita kembali ke order type section. Di bagian in progress, nah kita tambahkan di sini in progress-nya bernilai true. Nah, atau kita buat seperti ini. Kalau false, tinggal tambahkan false seperti ini, atau dihilangkan juga boleh. Nah, karena ini saya bernilai true, boleh seperti ini bernilai true, atau cukup dimunculkan saja props-nya seperti ini, in progress. Berarti dia bernilai true. Nah, kalau saya simpan, items.idr, jumlah itemsnya nggak ada, rupiahnya nggak ada. Ya, karena saya belum mengisikan. Kita tambahkan di sini order itemsnya, katakan 3 items, kemudian total ordernya mungkin pakai string aja, 2 juta. Nah, seperti ini. Nah, baru udah muncul dia 3 items.idr-nya berapa. Nah, hanya saja kalau in progress, dia tidak memiliki rating. Nah, berarti ratingnya kita hilangkan. Kita tambahkan logic lagi di item list food di sini. Nah, karena mungkin ini nanti akan semakin banyak logika, mungkin saya akan mulai merapihkan komponen item list food ini. Jadi, saya akan memberikan beberapa kondisi. Jadi, ada item in progress, kemudian item past orders, kemudian item homepage yang di produk, sama order. Jadi ada kemungkinan 4 kondisi. Sehingga mungkin supaya lebih mudah terbaca, saya akan merapihkan komponen item list food ini. Dimulai dari kita akan membuat tipe-tipe. Contoh, nah nanti mungkin saya akan perbaiki dengan mengirimkan type. Nah, type ini nanti saya akan membuat beberapa jenis. Contoh, saya berikan komen di sini ya. Nah, jenis tipe yang ada kita buat tipe produk. Itu produk itu kita akan gunakan di homepage. Yang ini yang ada ratingnya. Kemudian mungkin ada tipe yang nomor 2, ada order summary. Kemudian yang ketiga ada in progress. Kemudian yang keempat ada past orders. Nah, jadi nanti akan ada 4 jenis tipe item list food-nya. Kita akan membuat logiknya di sini. Nah, pertama kita akan membuat kondisi dengan menggunakan switch case.
menggunakan switch case. Nah, di sini switch. Kalau tipe, nah kita akan membuat kondisi. Kalau tipe di mana case-nya sama dengan produk, nah berarti ini yang akan muncul nanti item list product seperti di home page. Nah, tapi kalau case-nya ternyata order summary, nah maka yang akan dimunculkan adalah item order summary. Kemudian kalau case-nya adalah in progress, yang akan dimunculkan adalah item in progress. Nah, kalau case-nya past orders. Nah, kalau past orders, kita munculkan item past orders. Nah, kita berikan default, karena switch case itu idealnya mempunyai default. Defaultnya kita return aja item product. Nah, seperti ini. Nah, switch case ini akan kita simpan di mana? Nah, nanti kalau kita lihat, yang selalu berbeda itu hanya di bagian ini saja nih. Di bagian ini yang selalu berbeda. Yang lain-lainnya selalu sama. Kalau seperti itu, kita bisa membuat function di sini. Nah, kita bisa membuat function. Mungkin functionnya namanya const render content. Nah, kita akan membuat function seperti ini. Kemudian, switch case-nya kita pindah ke dalam sini. Nah, kita akan render sesuai dengan logiknya nanti. Contoh, pertama kita akan buat dulu untuk yang produk. Nah, di sini kita akan mereturn kalau tipenya produk, yang akan kita return adalah bagian ini. Kita copy dulu ya. Satu lagi view-nya tidak tercopy. Oh, betul. Ini kita tutup dengan fragment. Karena return itu hanya boleh mereturn satu induk ya. Satu induk itu dalam artian tidak boleh nesting. Nah, ini kan induknya satu yang fragment ini. Oke, sekarang kalau kondisinya produk, yang dimunculkan itu adalah namanya, nama produknya. Kemudian di bawahnya ada price-nya, berarti yang ini. Nah, yang price ini. Yang lain kita remove aja dulu. Kemudian yang dimunculkan adalah rating. Nah, biar tidak bingung ya. Kita mulai merapihkan. Nah, kalau item produk yang di homepage, nah yang di sini kan nama, nominal, sama rating. Nah, cukup seperti ini. Kemudian kalau case-nya order summary. Order summary itu berarti yang ini. Yang dia munculkan adalah nama, nilai harganya produk tersebut, kali itemnya. Berarti kita copy yang dari sini. Sama seperti tadi di sini. Kita akan return pakai fragment. Nah, kita paste ya. Kita rapihkan sebentar. Oke, di sini kalau kondisinya order summary, namanya muncul, kemudian nilai rupiahnya muncul. Ini kita rapihkan. Kemudian bukan rating yang dimunculkan, tapi yang ini. Nah, berarti ini bisa kita remove. Yang dimunculkan apa? Items-nya berapa. Kayak gitu. Kemudian, kalau in progress. Kalau in progress itu, ini kita copy lagi. Kita return fragment. Nah, di sini kalau in progress, seperti pada design, in progress itu hanya image, nama, dan juga total item dan price yang digabung. Tidak ada rating, tidak ada jumlah items di sini. Berarti yang kita gunakan adalah nama, teks yang mana ada itemsnya dan ada rupiahnya yang digabung. Yang kiri kanannya, rating sama jumlah itemnya tidak ada, berarti kita remove. Oke, sudah kita rapihkan. Kemudian untuk pass order. Nah, pass order itu kalau kita lihat desainnya, nah ini ada tanggal nih. Kalau pass order ini ada tanggalnya, bahkan ada statusnya, cancel atau mungkin sukses. Nah, di sini ada statusnya. Berarti kita hampir sama dengan yang ini, dengan yang in progress. Hanya saja di pass order ini ada tambahan berupa
Kita akan buat view di sini. Ada tanggal sama status. Nah, ini perbedaannya kalau statusnya pas order ya. Status pas order. Sorry, ini posisinya bukan di dalam konten, tapi ini di luar ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan buatkan default-nya. Nah, default-nya kita akan menggunakan yang produk yang ini. Nah, default-nya yang produk. Kita akan mulai remove bagian yang ini. Sampai sini. Kita akan panggil render, fungsi ini ya, apa namanya, render content. Kita akan panggil render content di sini. Pakai kurung kurawal, render content. Nah, seperti ini. Nah, tapi untuk menentukan ini, kita perlu mengirimkan tipe di masing-masing pemanggilannya. Nah, ini kalau kita simpan, ia akan muncul default untuk produk yang ini. Coba kita akan ganti di order section. Nah, ini kita akan tambahkan tipenya. Nama tipenya in progress. Nah, dia akan berubah stylingnya. Kalau kita ganti mungkin menjadi pas order, nah dia akan ada tanggal dan status di sebelah kanannya. Akan selalu berubah-ubah. Bahkan di sini mungkin kalau kita ganti menjadi order summary, nah hanya seperti ini saja. Hanya saja mungkin nanti untuk props-nya kita samakan semua, kita standarkan semua. Contoh, kita harus bisa mengirimkan order items sama mungkin price-nya. Ya, biar seragam semua ya, order items, price. Nah, in progress akan kita gunakan lagi, kita remove saja. Rating boleh untuk menentukan berapa jumlah ratingnya. Nah, items mungkin akan kita remove saja, kita ganti posisinya dengan order items. Atau yang order items kita ganti menjadi items juga boleh. Nah, gimana cara penggunaannya? Penggunaannya pertama, kalau dia tipenya products, kita akan gunakan rating ini sebagai penentu value-nya berapa di sini. Nah, mungkin nanti kita akan kirimkan ratingnya, angka ratingnya. Kalau 5, bintang kuningnya 5. Kalau 4, bintang kuningnya 4. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi rating hanya digunakan memang di tipe produk. Oke, selanjutnya kita punya items. Prop items ini dipakai pertama di order summary pasti di sini. Nah, kita ganti jadi items, spasi items. Kemudian dipakai juga di dalam in progress. Nah, ini kita ganti menjadi items, bukan lagi order items. Nah, kemudian items dipakai lagi juga di pas order di sini. Sisanya belum dipakai lagi. Nah, kemudian prop selanjutnya adalah price. Nah, price di sini adalah rupiah yang muncul di dalam list item. Pertama akan dipakai di sini. Nah, price akan muncul. Kemudian kita akan ganti ini juga. Price-nya, di order summary. Kemudian di in progress ini kita ganti menjadi price. Kemudian di pass order ini menjadi price. Oke, kemudian di sini juga ini menjadi price. Nah, sekarang semua props-nya sudah digunakan nih yang di atas ini. Ada rating, items, price, sama type-nya. Nah, di sini mungkin ada yang belum kita selesaikan, yaitu untuk name-nya. Nama dari produk tersebut apa. Seperti ini ada sop bumil, mungkin ada coffee, dan lain-lain. Kita perlu menambahkan lagi props di sini, name. Name ini akan menjadi pengganti ini. Nah, semua sop bumil akan saya ganti menjadi name, seperti ini. Nah, kalau saya ganti sekarang, berarti otomatis semua akan hilang. Di homepage juga akan hilang, karena belum saya tambahkan name di sana. Tapi tidak masalah, nanti akan kita tambahkan. Nah, sekarang komponen kita sudah dinamis, jadi kita bisa menggunakan satu komponen untuk beberapa tipe yang berbeda-beda. Nah, contoh lagi, kita akan mulai masukkan di order tab section ini, di bagian in progress. Nah, di sini kita remove beberapa props yang tidak digunakan. Tipenya udah kita assign order summary. Kemudian order item, sekarang propsnya udah ganti menjadi items. Total order diganti menjadi price. Nah, nanti price ini bagusnya berupa number saja, bukan berupa string. Namun kita lihat aja nanti di data dari API seperti apa, kita akan menyesuaikan.
Sementara ini karena belum melihat data dari API, kita buat string aja terlebih dahulu. Oke, ini kita akan copy. Ops, tambah name satu lagi, name. Ini apa nih? Shop Bumil istilahnya. Nah, ini yang lain kita akan copy, kita tempelkan di tempat yang lain. Di sini juga, di sini. Nah, kita simpan. Nah, dia akan menjadi order summary. Ops, saya salah tipe. Saya harusnya menggunakan tipe in progress kalau di sini. Nah, kita buka in progress. Nah, kita simpan. Nah, sekarang strukturnya sudah berubah sesuai dengan style dari in progress. Nah, kalau kita ke pas order, ini masih stylenya produk di homepage. Nah, kita bisa ganti di sini. Nah, ini kita bisa ganti menjadi pas order. Ini juga sama. Pas order. Baik. Nah, sekarang kita memiliki style, bukan pas order, kurang S ya, pas orders. Kita simpan. Nah, kita menjadi stylenya pas orders, di mana ada tanggal sama status. Kita back dulu. Nah, di sini, di pas order, ada tanggal sama status. Nah, ini belum kita assign dan belum kita styling. Kita bisa fokus dulu di sini. Di in progress sudah semuanya kita capture. Nah, di pas order baru, kita bisa menambahkan tanggal dan juga status. Nah, tanggal dan status ini belum ada props-nya di item list food ini. Mungkin bisa kita tambahkan di sini. Nah, ini ada date sama ada status. Nah, ini khusus digunakan untuk pas order saja. Nah, date-nya mungkin akan kita assign di sini. Nah, ini akan kita gunakan sebagai date. Kemudian ini kita gunakan sebagai status. Nah, stylenya kita buat date. Kemudian untuk style di bagian statusnya. Nah, kita buat style statusnya di sini. Oke, kalau kita simpan, di sini hilang karena kita belum memasukkan date dan juga status. Nah, di order tab section, di bagian pas order, di sini pas order, nah kita akan tambahkan date. Nah, mungkin kita ikutin aja Juni. Seperti ini, kita copy. Tambahkan. Kemudian statusnya bisa kosong, seperti halnya yang atas ini, berarti sukses. Yang cancel baru ada statusnya. Nah, mungkin ini kita buat sampel yang cancelnya ya. Kita buat date. Date-nya kita paste. Status, kita buat teksnya cancel. Date-nya kita tambahkan. Nah, ini date. Dan statusnya juga sama. Nah, seperti ini. Ini untuk case yang pas order. Ini yang in progress. Semuanya sudah kita sesuaikan layoutnya menggunakan satu item list food. Nah, di sini. Nah, mungkin nanti kita juga bisa membuat penyederhanaan untuk komponen-komponen di sini. Kita bisa pisahkan komponen tersendiri supaya satu codingan itu tidak terlalu panjang sampai 100 line seperti ini. Namun untuk sementara bisa kita simpan dalam satu codingan seperti ini. Oke, yang lain mungkin perlu kita rapihkan. Contoh di bagian homepage ini menjadi hilang karena kita belum menentukan tipe dan juga price-nya. Oke, untuk di homepage kita masuk ke homepage di sini. Nah, di home tab section kita masuk ke home tab section. Nah, di bagian atas ini recommended-nya kita tambahin tipe. Kemudian yang lain-lain juga tambahin tipe ya, supaya cepat
kita akan langsung select semuanya item list food. Nah, kita akan langsung tambahkan di sini tipenya apa. Tipenya kita buat produk. Nah, yang paling penting kita perlu menambahkan name. Mungkin sama aja semuanya, shop Bumil. Kemudian kita perlu menambahkan price. Price-nya anggap sama semua. Nah, kita simpan. Nah, baru sekarang normal kembali untuk homepage-nya. Nah, yang lain juga ikut normal. Kalau kita klik, nah di sini di order detail masih sama. Di order summary belum kita perbaiki. Nah, order summary berarti kita perbaiki juga. Nah, di order summary, di item list food ini kita tambahkan type, order summary, kemudian kita berikan name. Namanya sama juga boleh. Setelah name, kita tambahkan price. Setelah price, kita tambahkan item. Itemnya mungkin kita buat 14. Kita simpan. Nah, sekarang sudah berubah dengan style untuk order summary. Oke, kita back lagi. Kita lihat di order sudah sesuai. Ini untuk case, in progress, ini pas order. Baik, demikian proses untuk slicing di halaman orders, di mana mencakup in progress dan juga pas order. Semoga bermanfaat.